Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi gempa bumi. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, kali ini kakak akan menjelaskan daftar isinya terlebih dahulu. Nanti agar pelajaran selanjutnya kita bisa tahu tahapan-tahapan dan lebih mudah untuk kita mengerti. Oke, itu yang pertama, daftar isinya adalah latar belakang. Itu yang pertama, nanti sebentar kita bahas. Lalu yang kedua adalah tujuan. Lalu yang ketiga adalah pengertian gempa bumi. Lalu yang keempat adalah jenis-jenis gempa bumi. Yang kelima, penyebab gempa bumi. Yang keenam, dampaknya gempa bumi. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Dan yang kedelapan, penutup. Oke? Oke, jadi kali ini kakak akan menjelaskan tentang gempa bumi. Yaitu kita awali dengan latar belakang. Nah, latar belakangnya yaitu apa sih? Ya, jadi berbagai fenomena alam telah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari alam itu sendiri, bahkan akibat kesalahan manusia. Namun, kedua faktor tersebut bisa menjadi cikal bakal terjadinya apa anak-anak? Terjadinya sebuah gempa bumi. Oke, lanjut. Oke, tujuan kita mempresentasikan itu yang pertama adalah mengetahui jenis-jenis gempa. Nah, lalu yang kedua, mengetahui penyebab dari gempa bumi. Lalu yang ketiga, mengetahui apa saja dampak gempa bumi. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian gempa. Nah, pengertian gempa bumi. Jadi gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Oke, lanjut. Jenis-jenis gempa bumi. Nah, jenis-jenis gempa bumi itu ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk episentrumnya. Berdasarkan bentuk episentrumnya ini terbagi juga atas dua, yaitu pertama gempa linear dan gempa sentral. Lalu yang kedua berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Berdasarkan kedalaman hiposentrumnya ini terbagi atas tiga, yaitu yang pertama gempa dangkal, yang kedua gempa menengah, dan yang ketiga gempa dalam. Oke. Lalu jenis-jenis gempa bumi. Nah, jenis-jenis gempa bumi juga ini terbagi atas dua. Yaitu yang pertama berdasarkan jarak epicentrum, lalu yang kedua berdasarkan pusat gempa. Oke, yang kita jelaskan adalah berdasarkan jarak epicentrum. Berdasarkan jarak epicentrumnya ini terbagi atas tiga. Yaitu yang pertama gempa setempat. Yang mana gempa setempat ini jaraknya kurang dari 10.000 km. Nah, itu namanya gempa setempat. Lalu yang kedua, gempa jauh. Gempa jauh ini jaraknya 10.000 km. Lalu yang ketiga, gempa jauh sekali. Nah, gempa jauh sekali ini karena kenapa disebut jauh sekali? Karena jaraknya lebih dari 10 km. Lalu berdasarkan pusat gempa. Berdasarkan pusat gempa ini terbagi menjadi dua, yaitu gempa yang ada di laut, lalu yang kedua gempa yang ada di darat. Lalu apa sih penyebab gempa bumi? Nah, jadi anak-anakku, adik-adikku sekalian, penyebab gempa bumi itu ada 5. Yaitu yang pertama, akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi.
Lalu yang kedua, tumbukan benda langit yang jatuh ke bumi. Nah, kalau yang ini kan jarang terjadi. Lalu penyebab yang ketiga, akibat reruntuhan pada daerah kapur dan pertambangan. Lalu yang keempat, gempa vulkanik yang terjadi sebelum meletusnya gunung api. Lalu yang kelima, aktivitas manusia seperti peledakan, nuklir, dan sebagainya. Itulah dia, adik-adikku, penyebab gempa bumi. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui penyebab gempa bumi, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa saja sih dampak gempa bumi itu. Jadi teman-teman, dampak gempa bumi itu sangat merusak. Nah, yaitu pertama, dampaknya guncangan atau getaran. Jadi ketika terjadi gempa bumi, maka akan timbul guncangan dan getaran. Lalu yang kedua, tanah menjadi cair. Nah, seperti yang di Palu kemarin. Itu karena gempa bumi. Lalu yang ketiga, tanah longsor. Yang keempat, tsunami. Dan yang kelima, kebakaran. Nah, itulah dampak-dampak gempa bumi. Oke, terima kasih teman-teman, adik-adikku sekalian, atas penjelasan dari kakak, dari Bapak Guru. Mungkin waktu Bapak menjelaskan tadi mungkin ada yang kurang perhatikan atau yang kurang jelas, ya silakan adik-adikku untuk bertanya. Mungkin dari teman-teman, adik-adik ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Oke, kalau tidak ada, maka Bapak akan akhiri pertemuan pada hari ini dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum bro.